Di hamparan luas yang tak berujung, bentang alam Bukit 30 merentangkan pesonanya bak mahakarya alam. Disinilah keheningan menjadi saksi bisu perjalanan megah para gajah Sumatera, penjaga warisan agung yang meniti sejarah dari generasi ke generasi. Membentang lebih dari 500.000 hektar, Bukit 30 adalah denyut nadi kehidupan yang berdetak di perbatasan Jambi dan Riau. Disinilah, di tengah rimbunnya pepohonan yang menjulang, gema gemuruh sungai mengiringi langkah mereka, menyusuri jejak leluhur di antara pohon-pohon yang menjulang bagai tiang-tiang alam. Gajah-gajah melangkah dengan wibawa, seolah setiap jejak kaki mereka adalah doa yang mengakar ke bumi. Jejak manusia yang mulai mengusik harmoni rimba. Bukit 30 adalah panggung alam yang megah, tetapi juga medan perjuangan. Di sini, gajah-gajah Sumatera bukan hanya penjaga, tetapi juga pejuang melawan waktu dan ruang yang terus menyempit. Muara Skalo adalah sebuah desa di Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Di bawah kaki Bukit 30, Desa Muara Skalo berdiri tenang berdampingan langsung dengan salah satu kawasan hutan tropis terbesar di Sumatera. Hutan yang membentang luas menjadi rumah bagi spesies gajah Sumatera. Makhluk megah yang telah lama menjadi bagian dari ekosistem ini. Di kaki perbukitan hijau yang berselimut kabut pagi, sebuah desa kecil berdiri dengan ritme kehidupan yang tenang. Sungai mengalir perlahan, menghidupi ladang dan kebun yang terbentang luas, tempat penduduk menggantungkan harapan mereka. Suara alam berpadu dengan aktivitas sederhana masyarakat. Gemericik air, desir angin, dan kicauan burung menciptakan harmoni yang seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian desa ini. Histori untuk Desa Muara Skalo sendiri yaitu berdiri pada zaman kolonial Belanda, yaitu tahun 1907, yaitu bisa dikenal dengan zaman kupon. Zaman kupon itu sendiri bisa kita bilang yaitu pada zaman itu masyarakat yang ingin mendapatkan logistik seperti beras, gandum, yaitu memperlihatkan kupon itu sendiri kepada kolonial Belanda itu, untuk mendapatkan berupa barang itu. Sampai kades sekarang yaitu Kades Suherman, sudah 2 periode, yaitu dari anaknya Depati Nur, Muhammad Nur itu sendiri. Kemudian dibentuklah Desa Muara Skalo ini yaitu dari beberapa muara sungai. Nah, jadi muara Sungai Menggata, Muara Skalo, dan Sungai Sumai. Nah, jadi dari pertemuan itu diambillah satu nama, yaitu nama sungai, yaitu Desa Muara Skalo gitu. Penghasilan masyarakat daerah Muara Skalo ini Mas ya tani, yaitu tani dalam bentuk perkebunan, yaitu kebun karet dan kelapa sawit. Jadi dan juga sebagian dari buruh lepas di perkebunan PT Laje, PT Tal, PT Laje. Pada tahun 2019, sebuah langkah penting diambil. Pusat Informasi Konservasi Gajah (PIKG) didirikan, menjadi wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian alam. Di tempat ini, harapan bertemu dengan tanggung jawab, mengingatkan bahwa menjaga hidup mereka adalah menjaga denyut kehidupan bumi itu sendiri. Di tengah upaya menjaga harmoni alam, gajah menjadi penanda kehidupan yang tak tergantikan. Mereka bukan sekedar penghuni hutan, tetapi penjaga keseimbangan yang diam-diam merawat ekosistem. Peran kita di sini itu sangat penting untuk gajah-gajah kita di sini ya. Karena kita yang pertama memastikan kondisi baik kesehatan, makanan,
dari gajah-gajah kita. Setiap hari kita pastikan gajah kita bawa untuk angon, mencari sumber pakan di sekeliling PIKG di hutan, supaya dia tetap mendapatkan pasokan pakan alami dari hutan. Dan setiap pagi kita mandikan, sore kita mandikan lagi ketika pulang ke kandang, dan kita berikan pakan, seperti itu. Perkebunan terus meluas, merayap seperti bayang-bayang yang menelan hutan perlahan. Pepohonan yang dulu menjulang, kini tergantikan oleh barisan tanaman yang tak mengenal kehidupan liar. Ruang yang pernah menjadi rumah bagi gajah Sumatera kian menyempit, memaksa mereka berjalan di antara sisa-sisa alam yang tersisa. Di balik deru mesin dan jejak manusia, hutan yang megah kini kehilangan suaranya, membawa cerita pilu tentang keseimbangan yang terguncang. Desa ini menjadi cerminan hubungan yang rumit namun saling tergantung antara manusia, hutan, dan gajah. Di balik upaya konservasi yang dipelopori oleh Pusat Informasi Konservasi Gajah, ada perjuangan yang lebih besar dari sekedar menjaga kehidupan gajah. Di sini, niat baik bertemu dengan kenyataan yang tak mudah. Meskipun PIKG berusaha untuk melindungi gajah dan lingkungan, benturan antara kebutuhan manusia dan perlindungan alam semakin tajam. Setiap langkah menuju pelestarian menjadi ujian. Ketika lahan terus mengecil dan harapan hidup bertemu dengan keterbatasan. Konflik ini bukan hanya tentang gajah, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi pilihan yang tak terhindarkan antara menjaga warisan alam dan memenuhi kebutuhan yang mendesak. Usaha untuk melindungi gajah dan alam sekitar, meski dipenuhi niat baik, perlahan terasa seperti menahan derasnya air pasang. Kawanan gajah yang kehilangan sumber makanan di hutan mulai datang lebih sering, melangkah lebih jauh ke dalam lahan yang telah dikelola dengan penuh kerja keras oleh petani. Awak itu sebagai orang tua untuk penjajah hutan kemana-mana. Iya. Nah, jadi setahu aku itu Iya. yang bisa kita manusia itu yang kita manusia bisa berunding. Iya. Misalnya binatang yang kita lindungi. Iya. Dan mengabaikan hutan ini tidak bisa disalahkan si A si B. Iya. Yang mengasih izin adalah dari Menteri Kehutanan, Iya. mengasih izin perusahaan sekian Iya. ribu hektarnya. Iya. Sudah itu yang melindungi binatang yang kita lindungi ini adalah yang dari menteri juga, Iya. termasuk menteri lah itu. Iya. Jadi yang jelas, kalau yang jelas sekarang itu
Kalau saya sebagai orang gajah ya salahnya manusia, kenapa masuk ke area rumahnya gajah kan gitu. Ini kan rumahnya gajah. Itulah Nggak kondisinya. usah, kita tuh nggak usah menyalahkan si As itu. Sebabnya petani kok sampai sekian ratus kiloan di tanah desa dia membuka lahan tuh gara-gara jalan perusahaan. Karena ada jalan. Nah, kalau udah ada jalan perusahaan, nggak akan bakalan sekian ribu kiloannya tuh dia buka itu. Nah, itulah kuncinya tuh kalau bagi aku. Iya betul lah. Ya, yang mengeluarkan izin walaupun saya orang pemerintah, yang mengeluarkan izin juga pemerintah, tapi stop lah gitu. Kita harus kita jelaskan kan di mana sih sebenarnya gajah tempatnya gitu. Ini kan semakin sempit gitu. Kalau dulu gajah bisa sampai jauh ke jalan lintas sana, sekarang jangankan ke jalan lintas kan. Jalan koridor, istilahnya jalan eksploitasi kendaraan perusahaan juga gajah sudah sulit menyeberangi gitu kan. Konflik ini bukan sekedar perselisihan antara manusia dan satwa liar, melainkan panggilan untuk kembali memahami keseimbangan. Manusia dengan segala kecerdasan dan pengaruhnya memikul tanggung jawab besar untuk melindungi keharmonisan yang rapuh. Mahot menjadi simbol hubungan yang terjalin antara manusia dan gajah sejak dulu. Sementara gajah adalah suara hutan yang tak henti-hentinya menuntut hak atas rumah mereka. Di desa Moroskalo, harapan tetap tumbuh dalam setiap usaha kecil untuk mengurangi ketegangan, dalam tekad untuk melindungi apa yang tersisa dari alam. Manusia dan gajah dapat berbagi ruang tanpa rasa takut di bawah langit yang sama. Di tengah segala tantangan, Desa Muara Skalo adalah cerminan dari hubungan yang rumit namun tak terpisahkan antara manusia dan alam. Konflik ini mengajarkan bahwa kehancuran satu pihak adalah kehancuran bagi semuanya. Masa depan tidak hanya tentang siapa yang bertahan, tetapi juga tentang menciptakan harmoni dan adil. Dengan langkah-langkah kecil namun berarti, dari pelestarian hutan hingga upaya bersama antara warga dan Mahot, ada peluang untuk menumbuhkan keseimbangan yang hampir hilang. Sebab pada akhirnya, hanya dengan bekerja sama, manusia dan gajah dapat menjaga keindahan alam yang menjadi warisan bersama untuk generasi mendatang. Saya berkebun menanam tanaman sawit, ataupun sebelum sawit mungkin tanam padi segala macam. Itu saya tidak pernah merasa diganggu, itu belum pernah. Memang mudah-mudahan jangan ganggu. Cuman itu tadi, saya pribadi atau saya sendiri tidak pernah mengganggu gajah itu. Nah, satwa besar itu tidak pernah saya ganggu. Dan saya tidak pernah merasa istilahnya gajah itu adalah musuh kita. Bukan musuh. Sebenarnya ada yang bilang katanya gajah itu jadi jadi musuh masyarakat, jadi musuh petani segala macam. Sebenarnya yang mengganggu itu bukan masyarakat, bukan gajahnya. Yang merasa terganggu itu gajah itu. Karena kan dulu mungkin ke tempat gajah ini luas, terus sekarang udah habis dibikin sama masyarakat ini jadi kebun sawit segala macam kan, jadi kebun karet. Jadi tempat untuk apanya dia itu berkurang, tinggal sedikit. Jadi mau kemana lagi dia itu, mau nyari makan ataupun bermain di dalam hutan itu nggak ada lagi. Terpaksalah ke kebun masyarakat. Kita nggak usah takut, istilahnya berkebun di lingkungan gajah nggak usah kita takut. Yang penting yang kita jaga itu kita bersihkan diri kita bisa berdampingan sama satwa besar itu. Kemudian kita jangan pernah menganggap bahwa gajah itu musuh. Mudah-mudahan gajahnya juga tidak menganggap musuh sama kita.